Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Berbesar hatilah, karena Allah Azza wa Jalla berfirman. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan, yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat-Nya kepadamu, dan sekiranya kamu kembali kepada kedurhakaan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Qs Al-Isra, 4-8. Pertama, ayat ini menegaskan terjadinya 2 kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel. Sekiranya 2 kerusakan yang dimaksud sudah terjadi pada masa lampau, maka sejarah telah mencatat bahwa Bani Israel telah berbuat kerusakan berkali-kali, bukan hanya 2 kali saja. Akan tetapi yang dimaksudkan di dalam Al-Quran ini merupakan puncak kerusakan yang mereka lakukan. Oleh karena itulah Allah mengirim kepada mereka hamba-hambanya yang akan menimpakan azab yang sangat pedih kepada mereka. Kedua, dalam sejarah tidak disebutkan kemenangan kembali Bani Israel atas orang-orang yang menguasai mereka terdahulu. Sedangkan ayat di atas menjelaskan bahwa Bani Israel akan mendapatkan giliran mengalahkan musuh-musuh yang telah menimpakan azab saat mereka berbuat kerusakan yang pertama. Allah mengatakan, kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali. Ketiga, sekiranya yang dimaksudkan dengan 2 kerusakan itu adalah sesuatu yang telah terjadi, tentulah tidak akan diberitakan dengan lafaz iza, sebab lafaz tersebut mengandung makna zarfiyah keterangan waktu, dan syartiyah, syarat untuk masa mendatang, bukan masa yang telah lalu. Sekiranya kedua kerusakan itu terjadi di masa lampau, tentulah lafaz yang digunakan adalah lama bukan iza. Juga kata latufsiduna, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan, huruf lam dan nun berfungsi sebagai takkid penegasan pada masa mendatang. Keempat, demikian pula firman Allah, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana, menunjukkan sesuatu yang terjadi pada masa mendatang. Sebab tidaklah disebut janji kecuali untuk sesuatu yang belum terlaksana. Kelima, para penguasa dan bangsa-bangsa yang menaklukkan Bani Israel dahulu adalah orang-orang kafir dan penyembah berhala. Namun bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan dalam ayat di atas, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Sifat tersebut mengisyaratkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang beriman, bukan orang-orang musyrik atau penyembah berhala. Penyertaan kata, kami, dalam kalimat di atas sebagai bentuk tasyrif penghormatan. Sementara kehormatan dan kemuliaan itu hanyalah milik orang-orang yang beriman. Keenam, dalam aksi pengerusakan kedua yang dilakukan oleh Bani Israel terdapat aksi penghancuran bangunan-bangunan yang menjulang tinggi, gedung pencakar langit. Sejarah tidak menyebutkan bahwa pada zaman dahulu Bani Israel memiliki bangunan-bangunan tersebut.